Partai catur ini sendiri diawali dengan Rosoli Motek pada pertahanan Sisilia. Selanjutnya setelah Magnus Carlsen mendorong pion ke E6, Anis kiri, rokade pendek, kuda G hitam ke E7, pion putih D4, pion makan pion, kuda putih makan pion. Magnus selanjutnya melangkahkan menteri ke B6. Anis kiri merespon dengan gajah ke E3. Kuda makan kuda di D4. Jika sekarang gajah makan kuda, maka menteri hitam makan gajah. Karena itu, pada posisi ini Anis kiri terlebih dahulu melindungi gajah dengan pion ke A4. Tetapi pada posisi ini Magnus Carlsen membuat sebuah langkah yang sangat mengejutkan. Carlsen mengorbankan menteri dengan kuda makan gajah di P5. Anis kiri menerima pengorbanan tersebut, gajah makan menteri, pion hitam makan gajah, dan jika sekarang pion putih makan kuda, maka benteng makan benteng. Karena itu, pada game aslinya di posisi ini Anis kiri memilih langkah kuda ke D2, kuda hitam ke D6, pion E5 menyerang kuda, kuda menghindar ke F5, kuda putih E4, kuda hitam ke C6. Anis kiri kemudian kembali menyerang kuda hitam, kali ini dengan pion G4, kuda melompat ke H4, pion putih F4, pion H5, pion H3, dan setelah pertukaran pion di petak G4, Magnus mendorong pion ke D5 menyerang kuda, dan sesudah Anis kiri merespon dengan memakan pion secara empasan, Magnus melangkahkan benteng ke A5, pion ke C4, pion ke F5 menyerang kuda. Anis menjawab dengan pion ke B4 menyerang benteng, kuda makan pion. Di sini Anis kembali mengorbankan pion D2 skak, dan setelah gajah makan pion, Anis kiri melangkahkan kuda ke D6 kembali skak. Sang juara dunia merespon langkah skak tersebut dengan gajah makan kuda, menteri putih makan gajah. Di sini tak hanya menyerang kuda hitam, menteri putih juga mengancam melakukan skak di petak P8. Magnus Carlsen menyelesaikan masalah tersebut dengan menarik kuda ke C6, kemudian langkah benteng A putih ke D1 menyerang gajah, dan setelah gajah hitam mundur ke C8, Anis kiri mendorong pion G5. Langkah selanjutnya dari Magnus Carlsen adalah kuda ke G6, benteng F2, raja F7. Menteri putih melakukan skak di C7 yang direspon dengan kuda C hitam ke E7. Anis kemudian menawarkan pertukaran benteng dengan benteng ke D8. Dengan senang hati, Magnus menerima benteng makan benteng, menteri putih makan benteng. Magnus Carlsen selanjutnya memulai mempreteli pion putih, pertama-tama benteng makan pion A4 sekaligus menyerang pion yang lain, menteri ke C7. Kemudian langkah cerdik dari Carlsen dengan pion E5, dan setelah pion makan pion, Carlsen melangkahkan gajah ke E6 terus menyerang pion. Menteri putih makan pion di P7 dibalas dengan benteng makan pion, dan setelah Anis kiri melangkahkan menteri makan pion di B6, Magnus Carlsen membalas dengan kuda makan pion, dan yang putih menyerang kuda ke E2. Carlsen menjawab dengan benteng ke C6 menyerang menteri. Menteri menghindar ke E3 menambah tekanan pada kuda hitam.
Magnus merespon dengan kuda ke K6. Dan di sini terlihat jika armada perang dari hitam terkoordinasi dengan nyaris sempurna. Anies kiri selanjutnya mencoba mereposisi raja dengan langkah raja ke H2. Gajah hitam ke C4 menyerang benteng, dan setelah benteng bergeser ke B2, benteng hitam ke E6 menyerang menteri. Menteri bergeser ke F3, benteng hitam E4. Anies kiri kemudian terus mencoba, kali ini dengan benteng ke B7, berencana melangkahkan menteri makan pion di F5. Namun rencana tersebut langsung buyar dengan kehadiran gajah ke E6, raja ke G1, benteng ke G4 skak. Dan setelah raja kembali ke H2, benteng hitam makan pion. Di sela-sela rasa frustasinya, Anies kiri masih mencoba, benteng ke B6, gajah hitam ke D5 menyerang menteri. Dan setelah menteri bergeser ke E3, Magnus melakukan skak dengan benteng ke G2, raja menghindari skak ke H3, benteng hitam ke G4. Dan setelah raja kembali ke H2, Magnus Carlsen mendorong pion ke F4. Anies kiri masih mencoba melawan, kali ini dengan menteri ke D4, benteng hitam ke G5, benteng putih ke D6. Kemudian pion F hitam terus melaju, pion F3. Langkah selanjutnya dari Anies kiri adalah benteng ke D7, benteng hitam ke F5 mendukung promosi pion F. Anies selanjutnya melangkahkan menteri ke G4, berencana memakan benteng hitam. Akan tetapi rencana jahat ini kembali dimentahkan dengan kehadiran gajah hitam ke E6. Anies kiri masih saja mencoba, kali ini dengan membenturkan benteng ke D1, kuda hitam ke E5 menyerang menteri. Dan setelah menteri menghindar ke H4, Magnus Carlsen membuat langkah powerful dengan pion F2. Anies menjawab dengan menggeser raja ke G2, kemudian langkah gajah ke D5 skak. Raja menghindar ke F1, langsung berhadapan dengan gajah ke C4, kembali skak. Dan setelah raja putih menghindari skak ke G2, Magnus Carlsen langsung mempromosikan pion menjadi menteri ke F1 skak. Dan setelah langkah ini, Anies kiri akhirnya menyerah. Anies kiri terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan ia akan kalah. Benteng makan menteri akan dibalas gajah makan benteng skak. Dan tentu saja satu menteri dari putih akan babak belur karena dikeroyok oleh pion dan juga 4 perwira militan dari hitam.